Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Kami senantiasa berdoa agar Tuhan senantiasa memelihara kehidupan saudara-saudara. Dan pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu 17 Maret, di Minggu Judika pada tanggal 17 Maret 2024. Firman Tuhan yang menjadi epistel tertulis dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Dan pada kesempatan kali ini kita ditetapkan dalam tema, yaitu ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang daripada aku." Ini katanya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita mengetahui akan konsekuensi yang akan kita terima terhadap sesuatu pekerjaan, terhadap sesuatu orang yang kita ikuti, maka tentunya kita akan menentukan sikap kita selanjutnya. Apakah lanjut atau sebaliknya akan berhenti mencari jalan lain. Sepertinya Yesus mengingatkan kepada orang yang mengikuti dia. Seperti dilihat dalam perikop kita ini tadi, ada seorang Yunani yang pergi kepada Filipus dan berkata bahwasanya ia akan berjumpa dengan Yesus. Filipus
bersama dengan Andreas sama-sama membawanya kepada Yesus, membawa orang yang akan mengikut Yesus. Tetapi dalam kondisi sebelum orang Yunani ini mengikut Yesus, Yesus menyampaikan akan konsekuensi yang akan diterima jikalau ia mau mengikut Tuhan Yesus. Pertama-tama, saudara-saudara, Yesus mengatakan tentang kematiannya. Bahkan itu diumpamakan seperti biji gandum. Sesungguhnya dia harus mati dahulu, masuk ke dalam tanah. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Jika dia tidak mati, maka hanya satu biji saja yang mau dikatakan bahwasanya Yesus akan mati untuk menyelamatkan banyak orang. Yang kedua, mau disampaikan bahwasanya barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Saudara-saudara, Yesus mau menyampaikan bahwa sesungguhnya Yesus yang pada saat itu akan mati berkorban bagi orang banyak, dia tidak menghiraukan nyawanya sekalipun. Dan sesungguhnya karena dia tidak menghiraukan nyawanya sekalipun, itu memberikan kehidupan kepada banyak orang. Yang ketiga, saudara-saudara, barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pula pelayanku berada. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang mau disampaikan? Bahwa sesungguhnya barang siapa menjadi pengikut Yesus, dia harus rela mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu dia harus menderita. Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini kepada kita? Pertama-tama, kita harus mengetahui, memahami, dan percaya bahwa Yesus itu mati demi keselamatan orang banyak. Yesus mati demi anugerahnya kepada umat manusia. Yesus mau menyelamatkan dunia ini. Yesus mau menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya dengan kematian dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Untuk itu, saudara-saudara, kita jangan takut walau kehilangan nyawa sekalipun, karena Yesus sudah memberikan tebusan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan. Banyak orang yang takut menderita. Banyak orang yang takut mengalami segala sesuatu tantangan dalam kehidupannya. Tapi pada akhirnya dia harus kehilangan apa yang dicintainya. Untuk itu, saudara-saudara, tetaplah berani, bahkan mempertaruhkan nyawa sekalipun dalam mengikut Yesus. Yang ketiga, ketika kita mau melayani Tuhan Yesus, maka kita harus siap untuk menderita. Mengikut Yesus tidak cukup hanya dalam perkataan saja, tapi memerlukan komitmen yang luar biasa sehingga kita layak disebut sebagai pengikut Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan tadi, bahwasanya barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pula pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Di mana Yesus berada dalam penderitaan, kita harus ikut dalam penderitaannya. Kita harus memikul salib. Kita harus turut serta dalam
suasana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu. Artinya dalam pelayanan, dalam mengikut Yesus, ada saja salib yang kita pikul, yang harus kita pikul di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi ketika kita siap sedia untuk melakukannya, maka firman Tuhan katakan tadi, ia akan dihormati Bapa, ia akan menerima anugerah dari Allah Bapa. Untuk itu kita semuanya harus menunjukkan komitmen, siap menderita, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi segala rintangan yang ada. Saudara-saudara, ada sebuah keluarga yang sudah berumah tangga lebih kurang setahun, masih mesra-mesranya begitu. Dan ternyata si istrinya sudah mengidam. Dan pada saat dia mengidam, di tengah malam, dia minta mangga muda kepada suaminya. Saudara-saudara, sesungguhnya si suami ini takut sekali memanjat, takut sekali dengan ketinggian. Tapi karena yang meminta mangga muda itu adalah istri yang dikasihinya, maka di malam hari dia pergi ke belakang rumah. Dia tidak takut dengan gelap. Dia mengalahkan ketakutannya. Dia mengalahkan kegelapan. Akhirnya dia memanjat mangga dan mendapatkan mangga muda dan dikasihnya kepada istrinya yang lagi mengidam. Saudara-saudara, kasih itu menghilangkan ketakutan. Kasih harus mengesampingkan ketakutan. Kasih itu harus berkorban. Ketika kita mengasihi seseorang, kita harus siap melakukan apa saja bagi orang yang kita kasihi. Demikianlah dalam mengikut Yesus. Ketika kita ingin mengikut Yesus seperti orang Yunani ini tadi, pertama kita harus siap menderita. Kita harus siap meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadilah menjadi pengikut yang setia, yang senantiasa boleh setia dalam pelayanan, setia dalam segala sesuatu pekerjaan pelayanan kita di dunia ini. Dimanapun kita ditempatkan, apapun yang menjadi aktivitas kita, hendaknya itu kita pakai sebagai sarana pelayanan untuk mengikut Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah itu memotivasi kami untuk lebih mengikut Engkau, lebih setia mengikut Engkau dalam kehidupan kami. Ajari kami agar tetap setia dalam komitmen pelayanan kami. Amin.